Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama aku Putri Baidah. Aku adalah seorang mahasiswi dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Andalas dengan BP 2010-86209. Untuk memenuhi ulangan akhir semester mata kuliah Public Speaking, aku membuat video ini dengan memilih salah satu tren dari Public Speaking, yaitu storytelling. Maka dalam video ini aku akan menceritakan suatu kisah dari orang sumber yang tidak mau disebutkan namanya. Namun, aku akan memastikan kalau aku sudah mendapat izin dari yang bersangkutan untuk menceritakan kisah ini. Selamat mendengarkan. Kisah ini bermula di suatu teras rumah. Seorang kakek tengah duduk berdua dengan cucunya. Sang kakek bercerita kepada cucunya. Katanya, beliau kenal 3 orang yang hidup pada 3 jenis waktu. Yang pertama adalah Kemarin. Kemarin adalah seorang wanita yang terjebak pada bayang-bayang masa lalu. Dia punya penyesalan akan sesuatu yang sudah dia lakukan atau sesuatu yang belum dia lakukan di masa lalu. Masalahnya, Kemarin terlalu dikekang sama penyesalan dan tidak berani untuk melangkah maju. Dia hidup untuk menyesali hal yang sudah terjadi dan hal-hal yang tidak bisa diputar kembali. Dia tidak berani menikmati hari ini atau punya harapan untuk hari esok. Hidupnya dijebak pada ruang penyesalan dan masa yang sudah terlewati. Orang yang kedua adalah Esok. Esok adalah seorang pria yang menginvestasikan hidupnya sepenuhnya untuk masa depan yang lebih baik. Sekilas, Esok terlihat seperti seseorang yang hidup dengan baik. Namun, segala sesuatu yang terlalu berlebihan akan membawa pada petaka. Esok yang terlalu berlebihan dalam memikirkan masa depan, lupa untuk mensyukuri apa yang telah terjadi dan apa yang dia punya saat ini. Esok terlalu paranoid, terlalu takut pada apa yang terjadi, dan seringkali ketakutan yang Esok miliki akan masa depan itu tidak selalu benar-benar terjadi pada akhirnya. Seringkali Esok terlalu sibuk bermimpi hingga dia lupa untuk hidup di hari ini. Yang terakhir, yang nomor 3 adalah Hari. Hari adalah seorang anak muda yang mendedikasikan hidupnya untuk bersenang-senang. Dia tidak peduli pada apa yang terjadi di masa lalu. Baginya, yang lalu biarlah berlalu. Hari juga tidak repot-repot untuk memikirkan masa depan, karena dia pikir apa yang terjadi di masa depan akan dia pikirkan di masa depan juga. Baginya, hari ini adalah satu-satunya masa yang harus dia perjuangkan. Tapi, anak muda ini lupa bahwa segala sesuatu ada konsekuensinya. Dia lupa bahwa apa yang dia lakukan di masa lalu atau di hari ini akan berpengaruh pada apa yang terjadi di masa depan. Dia lupa bahwa hidupnya bukan cuma soal hari ini. Setelah mendengar cerita dari kakeknya, sang cucu pun bertanya, kalau begitu, di antara mereka bertiga, siapa yang lebih baik hidupnya? Kakeknya tersenyum dengan bijak dan berkata, yang hidup lebih baik adalah mereka yang merangkul ketiganya. Manusia tidak semata-mata harus hidup di masa sekarang atau hanya di masa lalu atau hanya di masa depan. Manusia tidak semata-mata harus melupakan masa lalu begitu saja. Nyatanya, masa lalu bisa dijadikan pelajaran supaya kita lebih berhati-hati ke depannya. Esok hari adalah rancangan dan mimpi-mimpi. Dengan memiliki semangat masa depan, seseorang akan termotivasi untuk terus berjuang dan bertahan, karena dia punya sesuatu yang dia kejar dan dia perjuangkan. Dengan berorientasi pada masa depan, seseorang akan memperhitungkan langkahnya agar tidak sembarang membuat keputusan. Namun, kita juga tidak boleh lupa kalau kita punya hari ini untuk dinikmati. Kita punya orang-orang yang saat ini kita miliki dan hal-hal yang saat ini berada di sisi kita. Jangan terlalu terjebak pada salah satu dari kemarin, hari ini, atau bahkan esok. Tapi hiduplah pada ketiganya. Karena hidup bukan hanya tentang salah satu dari ketiganya, bukan hanya tentang masa lalu, bukan hanya tentang masa depan, atau hanya tentang masa sekarang. Tapi kehidupan adalah tentang hari kemarin, hari ini, dan juga hari esok.
Itulah kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan 3 orang yang kakek ceritakan tadi. Demikianlah cerita dari kakek dan cucunya. Dari cerita ini, kita dapat mendapatkan sebuah pelajaran berharga, yaitu untuk hidup pada ketiga masa. Belajar dari masa lalu, memikirkan masa depan dan berani bermimpi, serta tidak melupakan hari ini. Sekian cerita dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga kalian semua menikmati ceritanya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.